Selamat datang di review 1 bulan pemakaian iPhone Note 60. Kalian nggak salah denger kok. Kami tim Duo GID ini sampai mengganti nama HP ini adalah iPhone Note 60. Bukan tanpa alasan, saya udah ngerasain HP ini sekitar 1 bulan dan bolak-balik kebalik ambil HP daily driver saya. Mungkin karena bentuknya, terus layarnya, metal frame-nya, UI-nya, itu semuanya bener-bener semirip itu. Padahal HP daily driver saya yaitu iPhone 17 Pro Max harganya 5 kali lipat lebih mahal. Tapi, apakah HP 34 jutaan ini bener-bener sempurna dan layak untuk dapat gelar itu? Jawabannya adalah iya untuk urusan suhu dan performa. Tapi big no untuk urusan software dan kamera. Ada satu bug yang fatal di mode videonya, jadi sempet bikin emosi saat saya bikin vlog. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita akan bahas tuntas semua ilusi kemewahan dari Infinix Note 60. Apakah bug kameranya ini bisa dimaafkan dengan tuningan audio dari JBL-nya yang unik? Tonton sampai habis ya. Kenapa? Karena saya akan putarkan hasil full test kameranya biar kita sama-sama bisa nilai sendiri. Let's go! Kita mulai dari sektor desain. Jujur, ada sedikit rasa kehilangan di hati saya nih. Sejak seri Note 40, Note 50, Infinix itu lekat banget nih. Apalagi seri Note itu desainnya mengkotak. Nah, di Note 60 ini sisi samping-sampingnya ini menghilang rasa kotaknya. Jadi kayak rasa seri Note lama ini kayak, mana ya? Saya sempat komplain sih tentang hal itu. Tapi, mengesampingkan hal kotak tadi, ya kalau ditanya Note 60 ini gimana bang feel genggam saat ini? Jujur, ini enak sih teman-teman. Mengabaikan yang tadi ya. Ya, kita sama-sama tahu lah desain kayak gini itu terinspirasi dari mana. Walaupun memang Apple tuh bukan yang pertama mengadopsi desain membulat seperti ini. Apalagi King Phoenix ini tuh ngasih case yang memberikan siluet MagSafe yang kentara banget. Terinspirasinya. Terus bahan metalnya teman-teman. Untuk metal frame-nya ini ketika ditaruh di ruangan ber-AC, dia itu ikut adem. Jadi rasa feel mewahnya itu bener-bener kebus. Terakhir tentang bagian visual layar sih teman-teman. Dia kan kasih AMOLED 144Hz. Ini tuh visualnya berasa bener-bener mahal ketika disandingkan dengan... Masuk ke bagian user interface atau UI. Nah, ini yang makin memperkuat ilusi tadi teman-teman. Kalian tuh perhatiin bagian dalam nih HP. Nggak usah jauh-jauh lah, ketika pertama kali kalian hidupin nih HP, wallpaper bawaannya itu udah semirip itu kan, dengan MacBook, dengan iPhone. Terus siluet bagian kontrol panelnya itu loh, sudah semirip itu juga dengan iOS saat ini. Makanya tadi saya bilang kan di awal kalau kadang tuh nggak sadar ketika megang HP ini, oh ternyata iPhone Note 60 yang saya bawa. Detail kecil kayak pas buka tutup folder, aplikasi, geser layar, dan gesture lainnya pun menurut saya udah nyaman banget dan semulus itu di XOS saat ini. Secara improvement sih brand Infinix ini berkembangnya cepet banget loh dari tahun ke tahun. Good job lah buat King Phoenix. Tinggal harapan saya sih untuk jangka panjang adalah semoga King Phoenix nggak telat lagi kasih updatean untuk HP-HP yang tahun sebelumnya. Sekarang kita ngomongin soal performa. Di atas kertas kalau kita lihat ya, skor Antutu yang dihasilkan dari Dimensity 7400, ini versi 11 ya BTW, itu ada di angka 900 ribuan, hampir sejuta. Jadi memang mepet banget dengan seri GT-nya Infinix. Tapi real life-nya gimana? HP ini bener-bener di luar ekspektasi saya sih. Sebuah seri Note bisa kayak gini. Saya tuh udah ngerasain dari Note 40, Note 50, sekarang di Note 60 ini. Dan jauh banget upgrade rasa pengalaman performanya. Buat main game ringan kayak Mobile Legends, HP ini bisa dapat frame rate yang ultra dan resolusi HD yang sama persis seperti iPhone 17 Pro Max saya. Ibarat main MLBB nih ya, beranilah nih HP rata kanan. Kalau game FPS gimana?
masih running dengan sangat nyaman. Grafik quality-nya bisa very high dan frame rate-nya bisa max. Tapi kalau mau frame rate yang ultra, harus terima turunin grafik ke low. Intinya kalau main game di nih HP, saya pribadi nggak ada komplain karena emang selancar itu. Peningkatan yang luar biasa ini juga berkat 3D Ice Core VC System Cooling yang disematkan pada Infinix Note 60 ini. Kita geber coba main game 1-2 jam, HP ini masih mampu memberikan suhu yang cukup adem nih, sekitar 36 sampai 37 derajat aja. Dan menurut kami ini aman banget. Nggak kayak saudara yang hampir kembarnya yaitu Infinix Note Edge 5G yang bisa tembus sampai 41 derajat Celcius. Ini sih main game aman banget untuk suhunya. Apalagi kalau after gamenya atau kita udah selesai main game, dia itu untuk pendinginannya cepet banget. Kayak berasa ngajak main lagi nih HP. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa diaktifin dulu biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Dan buat kalian yang penasaran sama HP apa lagi, bisa komen aja di bawah. Nanti kita hadirin dan usahain buat kalian. Lanjut ke audio quality, salah satu penentu saya untuk beli HP. HP ini jelas sudah tidak memiliki audio jack, jadi buat kalian yang pingin pakai kabel, kalian harus beli converter Type-C. Tapi kalau pakai TWS aman banget karena dia udah Bluetooth 5.4. Kualitas suaranya gimana, Bang? Menurut keyakinan telinga saya, treble dan mid-nya ini cukup baik. Untuk bassnya terasa, nggak setipis Hot 60 Pro Plus yang treble-nya terlalu keras dan nggak se-flat Samsung A17. Tapi kalau saya bandingkan dengan Redmi Note 15 yang baru keluar awal tahun ini juga, masih lebih terasa bassnya di Note 15 ketimbang di HP yang satu ini. Buat kalian yang penasaran untuk kualitas audionya gimana, coba cek video setelah ini.
Meski begitu, secara keseluruhan saya masih sangat bisa menerima audionya dan saya cukup senang dengan tuningan JBL di sini. Clarity-nya juga bagus karena saya bisa membedakan setiap instrumen yang keluar. Dan uniknya lagi soal stereo, suara bawah memang lebih keras, tapi saya malah lebih suka karakter suara speaker bagian atasnya. Karena menurut keyakinan telinga saya, bassnya justru lebih terasa buat saya. Terakhir kita bahas tentang kamera. First impression saya soal foto di Note 60 ini, saya cukup puas. Dia bisa menangkap cahaya dengan baik, dynamic range-nya juga asik nih. Karena awan di langit masih terlihat dengan jelas. Warnanya terkesan dinaikin nih. Ya, Infinix pada umumnya lah ya. Mungkin karena bantuan AI-nya, jadi ready to posting. Untuk video, HP ini bisa mentok resolusinya di 4K 30fps dengan AI Steady. Jadi seakan-akan tuh hasilnya di crop sedikit untuk kestabilan kayak gitu. Tapi kalau kalian ada di kondisi ekstrim untuk guncangannya, kalian tinggal aktifin Ultra Steady-nya. Tapi harus terima mentok resolusi di 1080p 30fps. Nah, ada satu hal yang cukup mengganggu nih di bagian perekaman videonya. Tadi kan saya bilang kalau perekaman resolusi mentok itu ada di 4K 30fps. Lalu untuk AI Steady kan. Nah, kalau kalian pingin aktifin Ultra Steady, kalian akan turun ke 2K 30fps. Ini tuh menurut saya cukup mengganggu ya. Dan menurut saya malah seperti bug. Tapi setelah saya pelajari jauh lebih dalam lagi, ternyata dia itu sistemnya cropping gitu teman-teman. Untuk kamera utamanya, dia tuh bisa mentok di 4K 30fps. Karena ya pakai kamera utama. Tapi karena Ultra Steady-nya ini diaktifkan, dia itu langsung bergeser ke ultra wide-nya yang which is megapikselnya jauh lebih kecil nih teman-teman. Jadi dia mentoknya hanya di 2K 30fps. Yang awalnya kukira bug, ternyata memang settingannya seperti itu. Nggak mumpuni lah untuk kameranya. Nah, kalau masalah lainnya sih nggak ada komplain. Karena fitur dari kamera Infinix Note 60 ini sudah cukup lengkap. Bahkan paling lengkap mungkin di brand ini kan. Kalau brand lain kan nggak ada. AI-nya contohnya seperti Skyshop yang bisa ganti warna langit, terus AI GC yang buat bisa seru-seruan, terus fitur yang paling sering ditanyakan oleh kalian di kolom komentar adalah dual video. HP ini tuh ada teman-teman, lokasinya ada di paling kanan, klik aja yang more, terus nanti ada dual video. Jadi lengkap lah nih HP. Nah, ini nyobain kita dual video teman-teman. Jadi kamera belakangnya. Nah, ini kamera depannya juga aktif ya. Kayak gini nih. Fitur yang sering banget kalian tanyain. Kalau menurut kalian gimana fitur kayak ginian? Oke atau enggak? Ini enak sih untuk vlogging. Tuh. Sebagai penutup, di rentang harganya, Infinix Note 60 ini ngasih value yang mengerikan. Walaupun emang harganya sangat naik kan dari seri sebelumnya. Desain premiumnya berhasil manipulasi mata, performanya dingin, dan kameranya yang tangguh. Walau tadinya saya pikir ada bug yang benar-benar mengganggu. Nah, untuk hasil foto video lainnya, kalian bisa saksikan setelah ini ya. Jadi pastiin buat kalian nonton sampai akhir. Terima kasih sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.
Oke teman-teman, dan ini adalah untuk kamera depan ya. Untuk steady videonya saya aktifkan. Ini resolusinya di 1080p 30 fps. Kelihatan ya muka saya agak ke crop gitu. Kalau menurut kalian gimana untuk hasilnya? Ini sekaligus di dalam ruangan, tapi cahayanya sangat lebih dari cukup. Kalau menurut kalian gimana? Audionya sekalian ya teman-teman, dites juga. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera utama. Nah, ini ultra steady-nya kita aktifkan. Ini kita resolusinya di 1080p 30 fps menggunakan kamera utama ya. Stabilisasinya keren ya. Kalau menurut kalian gimana hasilnya? Oke atau enggak? Sistemnya sih seperti yang saya bilang, cropping gitulah ya. Sekaligus ngecek untuk audionya ya. Oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri teman-teman.